perasaan, kata-kata, dan tindakan. Nah bayangkan ya, pikiran dengan perasaan aja sudah tidak selaras. Contoh, pikiran berimajinasi, tapi perasaan mengatakan itu nggak mungkin. Oke. Harusnya ketika pikiran itu berimajinasi, si perasaan itu ngasih energi lebih kuat lagi. Seolah-olah yang diimajinasikan oleh pikiran itu sudah betul-betul dirasakan dan menjadi suatu kenyataan. Nah ditambah lagi dengan kata-kata yang keluar dari sini, kata-katanya juga kata-kata yang menguatkan pikiran. Aneh kan? Pikirannya ingin pasangannya baik, tetapi perasaan mengatakan, ah nggak mungkin pasangan saya bisa berubah. Dati dituna kayak gitu. Ditambah lagi, yang keluar dari mulut adalah terus membicarakan keburukannya. Itu doa yang mati. Kalau doa yang hidup, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia katakan. Contoh gini, ya, dia mengimajinasikan pasangan seperti yang dia mau. Sikapnya, kata-katanya, tindakannya, yes, udah cukup imajinasi. Dia rasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Dan dia syukuri, dia berterima kasih. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah berubah. Terima kasih Tuhan, istri saya sudah berubah, walaupun belum. Tetapi itu yang disebut dengan syukur. Syukur itu adalah mengawali keberlimpahan. Syukur itu bukan di akhir perjuangan. Bukan nanti kalau suami saya baik, saya akan bersyukur. Nggak akan baik. Nepi ka irawa ge. Gitu eta mah. Karena kita sedang memancarkan gelombang yang mati. Ngerti maksud saya? Nah, ditambah lagi tindakan. Nih saya kasih contoh sederhana ya. Menginginkan pasangan seperti yang didambakan, merasakan seolah-olah itu sudah terjadi, ya, bahkan dirasakan betul-betul sudah terjadi yang diimajinasikan. Kata-kata yang keluar pun tidak pernah kata-kata yang melemahkan. Yes, ya, pasangan saya sudah berubah. Yes, pasangan saya sudah seperti yang saya mau. Yes, itu aja. Kata-katanya menguatkan, tindakannya pun selaras. Tindakannya tentu saja tindakan yang selaras dengan pikiran dan perasaan. Tidak menimbulkan konflik. Ya kan? Sabar, mengalah. Tindakannya juga selaras gitu. Nah, bayangkan sekarang, ya, mulut kita komat kamit menyampaikan permintaan. Udah gitu imajinasinya juga lemah. Udah gitu perasaannya menyatakan tidak mungkin. Udah gitu tindakannya juga tidak mendukung. Apa yang terjadi? Itu doa yang mati itu. Jadi doa yang hidup yang saya sampaikan ini adalah doa yang saling menguatkan antara pikiran, perasaan, tindakan, dan kata-kata. Contoh sederhana Bapak Ibu. Ada orang yang berkunjung ke rumah saya. Sakit ininya, pundaknya sakit. Mungkin kalau istilah kedokteran itu namanya frozen shoulder. Jadi ini kekakuan di sini. Ya. Beliau juga sudah melakukan tindakan, sudah berkali-kali ke rumah sakit, sudah apa. Tetapi sudah lama. Nah, kemudian saya bilang begini, coba mulai sekarang, ya, setiap orang bertanya, bilang aja, alhamdulillah saya sudah sehat. Dan sepulang dari rumah saya, kemudian gitu aja, ditanya sama anaknya, wah gimana itunya? Alhamdulillah papa sudah sehat, padahal lagi cenut-cenut. Ditanya siapapun, alhamdulillah sudah sehat gitu. Itu namanya berpura-pura sehat sampai lupa kalau sedang berpura-pura. Itu akhirnya sembuh dan betul-betul sembuh. Ya, kemarin ada tamu saya dari Manado, Bunda Miske sama Pak Edi namanya. Ya, itu saya ulang-ulang cerita ini karena beliau itu memberikan kesaksian. Bahkan kemarin beliau berdua, walaupun dari tradisi yang berbeda, minta dibimbing khusus kepada saya untuk mengenali jati diri. Dan sampai beliau menangis berdua. Bahkan Pak Edi-nya itu tidak menyangka, ya, saya masih bisa diberi kehidupan untuk kenal jati diri saya. Sampai beliau mengatakan, oh berarti saya dipanjangkan umur supaya saya bisa kenal jati diri saya. Tadi Bunda Miske WA saya, ya, saya itu sekarang merasa bahagia yang luar biasa. Tapi saya juga nggak bisa ceritakan ini kebahagiaan dari mana gitu. Kalau soal materi saya sudah segalanya punya. Tetapi ada keberlimpahan di dalam kebahagiaan yang luar biasa
Yang saya sendiri tidak tahu ini apa sebetulnya. Beliau WA sama saya gitu. Itulah ya. Begitu kayak kita jati diri kita. Kita pulang kepada kesadaran murni kita. Bahkan ada yang meluap-luap dari dalam. Sampai kita tidak mengerti sebetulnya ini apa. Ya. Karena selama ini ya kita selalu menganggap bahwa ya kebahagiaan itu mendapat. Betul nggak? Yes. Padahal kebahagiaan sesungguhnya kan melepaskan. Ya tahu? Dan beliau sudah melepaskannya. Suaminya sakit. Hampir 2 tahun. Stroke. Bayangkan. Dari Manado bisa ketemu saya di Bandung. Dan suaminya betul-betul bisa duduk di hadapan saya. Ya. Tidak menyangka. Padahal apa? Ya. Waktu sakit. Ya. Itu sudah disonde. Artinya makanan, minuman semua sudah lewat selang. Tapi Bunda Miska berdoanya begini. Tuhan terima kasih. Suami saya sudah sembuh. Tuhan terima kasih, suami saya sudah makan seperti biasa. Imajinasi, perasaan, kata-kata, dan tindakan selaras. 4 bulan suaminya bisa jalan lagi. Ya. Dan bisa sampai di Bandung dari Manado. Satu lagi pengalaman beliau. Karena saat suami sakit, usaha tidak terurus. Akhirnya mengalami kekacauan perusahaan. Dulu doanya meminta, sekarang doanya diganti. Tuhan terima kasih, omsetku sudah 1 miliar. Tapi bukan hanya kata-kata, imajinasi, rasa, dan tindakan. Ya. Tetap beliau jualan, tetap bisnis. Awas, jangan salah menangkap kalimat saya. Tuhan terima kasih, omsetku sudah 1 miliar. Sebentar, kamu usaha apa? Kamu bisnis apa? Nggak ada apa-apa, diam aja di rumah. Ya itu, ya pikiran, perasaan, kata-kata, dan tindakan. Itu tidak menjadi satu kesatuan frekuensi. Akibatnya apa? Energi yang ini nih, energi yang ini, kan ingat, energi bergantung pada frekuensi. Ini berbanding lurus nih, makin besar frekuensi, makin besar energi. Frekuensi tadi sudah saya jelaskan, pengulangan. Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan mungkin beliau mengulang-ulang. Tuhan terima kasih, suami saya sudah sembuh. Itu bukan sekali. Dalam sehari terus diulang-ulang, frekuensinya membesar, energinya membesar. Dipancarkanlah kepada semesta frekuensi itu dalam bentuk gelombang. Ingat ya, getaran yang merambat kan namanya juga gelombang. Yes. Oleh semesta nih, ya terserah mau menyebutnya Tuhan, mau menyebutnya apa terserahlah, mau disebutnya energi universal tanpa batas terserah. Sampai di sini, di cermin itu, dipantulkan, tidak berkurang. Itu yang dikatakan di Quran. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kamu pancarkan, itu yang akan aku pantulkan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat kehidupan pribadi kita hari ini, sudah cukup untuk mengatakan bahwa itulah diri kita. Sebetulnya kita tidak sedang melihat alam semesta. Kita sedang melihat diri kita sendiri. Itu yang dikatakan di Quran. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah itu menjadi juru hisabmu. Membaca kitab berarti membaca realitas hidup. Realitas hidup adalah cerminan dari apa yang ada di dalam. Karena yang di luar adalah proyeksi yang di dalam. Itulah teknik membaca kitab. Wow. Keren Ayah. Dan penjelasan Ayah tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Tadi ada yang menanyakan, apakah kesadaran boleh saya maknai sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan? Tadi Ayah menyampaikan, mau bahasanya apa silahkan. Berarti betul ya? Yes. Ada sahabat yang menyimpulkan seperti itu. Makanya saya sangat kagum ketika saya dulu pernah belajar sama guru-guru dari keyakinan yang berbeda dengan saya, Kang Yudi. Saya pernah belajar dari keyakinan Hindu. Saya bukan mau mencampur adukan ajaran agama, tapi saya ingin memperluas wawasan saya. Supaya saya tahu, saya tidak menyalahkan orang lain karena kebencian. Tapi saya ingin mengapresiasi semua ajaran untuk menguatkan perjalanan saya. Yes. Saya percaya orang tua saya Islam, saya lahir Islam, itulah jalan saya. Jadi saya tidak mau sedikit pun berubah pikiran untuk pindah jalan. Tetapi saya ingin belajar jalan-jalan yang lain bukan untuk membandingkan. Karena saya ingin memperluas wawasan saya. Dan apa yang terjadi? Saya di situ diperluas wawasan saya.
Ketika saya belajar dari guru-guru yang beragama Hindu, mereka di sana jarang berbicara Tuhan. Guru-guru Buddha jarang berbicara Tuhan. Selalu setiap hari yang bicarakan mereka adalah kesadaran tertinggi. Ya. Dan Tuhan bagi mereka adalah kesadaran tertinggi itu. Ya. Jadi kalau orang sudah berketuhanan, artinya sudah berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Berarti dia sudah mencapai kesadaran tertinggi. Itu yang disebut dengan ketuhanan, kesipati sifat-sifat Tuhan. Makanya orang yang seperti itu hidupnya penuh dengan kesadaran. Dari situ saya kemudian, oh, pantesan ya, praktis gitu belajarnya. Karena langsung menyentuh kehidupan. Ya ternyata di Quran saya menemukan kalimat yang sama. Cuman bahasanya berbeda. Makanya di Quran surat An-Najm kan Allah berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha." Indahan jannatul ma'wa. Ternyata surga, kata Quran, itulah kesadaran tertinggi. Itu diabadikan di surat An-Najm itu. Bapak Ibu boleh baca An-Najm 13, 14, 15, 16. Luar biasa itu. Makanya waktu anak saya yang ketiga lahir, saya mengalami pengalaman spiritual yang sangat dahsyat dengan An-Najm. Makanya begitu anak saya ketiga lahir, saya beri nama Ainun Najma Putri. Mengenang pengalaman saya dengan An-Najm itu. Karena saya mendapatkan pemahaman yang luar biasa dari Quran surat An-Najm. Dan ternyata Nabi Muhammad bertemu Tuhan di puncak kesadarannya. Namanya Sidratil Muntaha. Dan ternyata di ayat itu dikatakan, Indaha jannatul ma'wa. Disitulah sebetulnya surga berada. Jadi surga itu bukan geografis. Tapi surga itu adalah aspek psikologis kita saat kita mencapai kesadaran yang tertinggi. Oke, keren. Keren banget. Pertanyaan lagi ya, masih nambah. Kita masih cukup waktu ini. Ada dua nih pertanyaannya. Yang pertama, belum terjawab ya katanya. Ada ciri nggak yang bisa dirasakan? Betul. Terkait doa, tanda kutip, akan hadir atau akan tertolak? Ya, begini. Semesta ini tidak kenal positif dan negatif. Semesta ini tidak mengenal baik buruk. Semesta hanya mengenal getaran. Getaran yang manapun akan dikabulkan. Oke. Ingat ya, kan saya sudah sampaikan ayatnya. Allah mengatakan begini. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya tentang aku, kata Tuhan, katakanlah pada mereka yang bertanya itu, sesungguhnya aku amat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku selalu mengabulkan doa dari semua orang yang berdoa. Ingat ya, aku selalu mengabulkan doa dari semua orang yang berdoa. Kalau kita menggunakan terminologi doa sebagai permintaan, kenyataannya tidak semua permintaan dikabulkan. Berarti terminologi doa kita yang harus diubah. Apa doa itu? Doa yang sebenarnya adalah akumulasi dari getaran. Getaran apa yang Anda pancarkan, itu yang akan dipantulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabul. Semua doa dikabul. Cuman frekuensi mana yang sungguh-sungguh Anda mau, itu yang dipantulkan. Contoh gini. Nih ya. Ini pertanyaan perlu dielaborasi gini. Kan sebetulnya kita menyampaikan satu permintaan. Taruhlah ya, minta rezeki yang banyak. Betul nggak? Ya. Nah, sedangkan permintaan itu, ya, walaupun minta rezeki yang banyak, kan ketika minta rezeki yang banyak itu kita lihat getaran di dalam apa yang mendorong kamu berdoa seperti itu. Getaran yang ada di dalam itu rasa kekurangan. Karena rasa kekurangan yang menggerakkan, makanya kata-kata minta rezeki yang